pagi kepada kita semua. Perkenalkan, saya Kristina sebagai moderator di sini yang akan memimpin jalannya diskusi. Pernahkah kalian berpikir setiap hari jika kita menaruh uang kita, hasil kerja keras kita ke dalam sebuah portofolio, dan kita berharap uang itu akan bekerja keras untuk kita, tapi pernahkah kita berhenti berpikir bahwa apakah investasi saya benar-benar bekerja untuk saya? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang terdengar sederhana, namun jawabannya seringkali rumit. Jadi untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita mengenai evaluasi kinerja portofolio yang akan dibahas secara lanjut oleh tim saya. Terima kasih sudah disampaikan tadi terkait mengenai pengertian portofolio. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali. Pengertian portofolio adalah kumpulan berbagai instrumen investasi. Tujuan dibentuknya portofolio sebagai pengukuran risiko dengan cara diversifikasi, yaitu menginvestasikan dana ke aset lain daripada hanya satu investasi aja. Nah, sederhananya adalah portofolio adalah proses mengatur dan mengelola kumpulan aset investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan emas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tercapai dan resiko kerugian bisa dikurangi oleh investasi lainnya. Ibaratnya portofolio ini adalah keranjang di mana kita menempatkan semua aset kita ke satu tempat. Nah, bukan hanya satu jenis investasi saja, supaya kalau misalkan salah satu dari investasi kita mengalami kerugian, investasi lain bisa menutupi kerugian tersebut. Terima kasih. Saya dari tujuan umum portofolio ada 3. Yang pertama, untuk menilai apakah portofolio telah mendukung tercapainya tujuan investasi. Setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda, misalnya menabung untuk membeli rumah, untuk pendidikan sekolah, dan dana pensiun. Kita perlu mengecek apakah investasi yang kita punya sekarang sudah membantu mewujudkan investasi itu. Yang kedua, membandingkan kinerja portofolio berdasarkan return dan risiko. Return adalah sebuah keuntungan, sedangkan risiko adalah sebuah kemungkinan kerugian. Kita harus melihat apakah return yang didapat sebanding dengan risiko yang diambil. Yang ketiga, mengevaluasi dan merevisi komposisi saham dalam portofolio. Setelah menilai return dan risiko, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah komposisi aset seperti saham, obligasi, dan reksadana yang ada di dalam portofolio masih optimal. Jika tidak, maka perlu dilakukan revisi atau penyesuaian. Revisi ini bisa berupa menjual saham yang kurang potensial dan membeli saham yang baru yang lebih menjanjikan agar risiko dan keuntungan tetap seimbang. Selanjutnya, kerangka berpikir untuk menilai kinerja portofolio. Yang pertama ada tingkat risiko. Saat mengevaluasi kinerja portofolio, penting untuk tidak hanya melihat return yang diperoleh. Kita harus memperhatikan apakah return yang diperoleh sudah cukup memadai untuk menutupi risiko yang ditanggung. Yang kedua, periode waktu. Beberapa portofolio yang sama tingkat return dan risikonya akan dinilai berbeda apabila waktu yang diperlukan juga berbeda. Misalnya portofolio A dan portofolio B sama-sama menghasilkan return 10%. Bagi portofolio A mencapai itu dalam 1 tahun. Sedangkan portofolio B membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai return yang sama. Dalam hal ini, portofolio A dianggap lebih baik karena menghasilkan return yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, benchmark yang sesuai. Benchmark adalah patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja portofolio
investasi yang dimiliki. Benchmark yang digunakan harus relevan atau sebanding dengan karakteristik portofolio yang dinilai. Yang keempat, tujuan investasi. Penilaian hasil investasi harus disesuaikan dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita aman dan stabil, hasil yang terlalu beresiko tidak cocok. Tapi kalau tujuan kita ingin pertumbuhan cepat, kita bisa ambil risiko yang lebih besar. Untuk itu, penilaian kinerja harus selalu dikaitkan kembali dengan tujuan awal investor, karena tujuan yang berbeda akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula. Lanjut, saya Afia Nabila Zaki. Sebelumnya kan kita sudah melihat menilai kinerja portofolio itu ada 3 indeks, yaitu yang pertama ada indeks SER, indeks Treynor, dan indeks Jensen. Indeks SER ini disebut juga sebagai reward to fee. Indeks SER ini berdasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal atau capital market line. Nah, indeks SER ini rumusnya, indeks SER sama dengan rata-rata return portofolio selama periode pengamatan yang dikurang rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan dibagi standar deviasi return portofolio selama periode pengamatan. Selanjutnya ada indeks Treynor. Indeks Treynor ini biasanya disebut dengan reward to volatility ratio, atau yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga resiko yang relevan adalah resiko sistematis. Rumusnya, indeks Treynor portofolio sama dengan rata-rata return portofolio selama periode pengamatan dikurang rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan dibagi data portofolio. Nah, selanjutnya ada indeks Jensen. Indeks Jensen ini merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut pada garis pasar modal. Rumusnya, indeks Jensen portofolio sama dengan rata-rata return portofolio selama periode pengamatan dikurang rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan. Lalu ada beta portofolionya juga. Selanjutnya ada perhitungan return portofolio. Untuk rumusnya dia ada TRP sama dengan VE dikurang VB dibagi VB, di mana TRP-nya itu return portofolio, VE-nya ending value, dan VB-nya beginning value. Untuk metode alternatif yang bisa mengakomodasi adanya aliran kas keluar maupun masuk dari investor antara lain TWR, time weighted rate of return, dan DWR. Dan untuk di sini TWR dan DWR juga ada perbedaan dan persamaan. Dan untuk persamaannya tersebut itu sama-sama relevan digunakan untuk para investor dan juga manajemen investasi. Jadi dua-duanya bisa digunakan dan cocok untuk perhitungan tersebut. Lalu untuk perbedaannya, jika TWR itu digunakan untuk manajemen investasi karena perhitungannya berbeda, dan juga DWR itu cocok untuk para investasi untuk perhitungannya. Sebagaimana fungsinya, yang pertama itu DWR. DWR itu bagaimana cara atau berapakah hasil return yang diterima oleh para investor, sedangkan TWR berapakah hasil yang ditawarkan oleh portofolio tersebut. Jadi keduanya tersebut itu bisa digunakan, tetapi berbeda gimana tujuannya. DWR untuk para investasi dan TWR untuk para manajemen investasi. Selanjutnya untuk perhitungan portofolio TWR. TWR rumusnya adalah dalam kurung 1,0 ditambah SI dikali 1,0 ditambah S2 dan seterusnya dikurangi 1,0. Dalam hal ini, S adalah return yang diperoleh dalam setiap subperiode perhitungan. Untuk contohnya, suatu portofolio yang diamati selama 5 tahun terdiri dari 3 subperiode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar 5%, 8%, dan 10%. Untuk cara menjawabnya adalah 1,0 ditambah 0,05 dikali 1,0 ditambah 1,1 ditambah
ditambah 0,08 maaf dikali 1,0 ditambah 0,1 lalu dikurangi 1,0. Maka jawabannya 1,05 dikali 1,08 dikali 1,1 dikurang 1,0. Maka bertemu jawabannya 0,247 atau 24,7%. Jadi untuk total TWR-nya adalah 40,7%. Selanjutnya untuk mengukur DWR dengan rumus adalah nilai awal portofolio. Bisa dilihat sigma N T sama dengan 1 DT dibagi dalam kurung I plus R pangkat T ditambah sigma M T sama dengan 1 WT dibagi dalam kurung 1 ditambah R pangkat T ditambah nilai akhir portofolio dibagi 1 ditambah R pangkat T. Dalam hal ini DT adalah penambahan dana pada saat T, WT penarikan dana pada saat T, N jumlah penambahan dana selama periode perhitungan, M jumlah penarikan dana selama periode perhitungan, L tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas masuk ataupun keluar ditambah nilai akhir portofolio. Besarnya R ini sekaligus merupakan tingkat return portofolio yang dihitung dengan metode TWR.